Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan tentang volume benda putar. Volume benda putar di sini maksudnya ialah suatu daerah yang dibatasi oleh beberapa kurva, kemudian diputar terhadap suatu garis tertentu, yang biasanya diputar mengelilingi sumbu X atau sumbu Y dengan satu putaran penuh yaitu 360 derajat. Benda putar yang sederhana dapat kita ambil contoh adalah tabung, dengan besar volume adalah hasil kali luas alas dan tinggi tabung. Volume dari benda putar secara umum dapat dihitung dari hasil kali antara luas alas dan kita nyatakan dengan AX, dan tinggi benda putar adalah panjang selang atau AB. Maka volume benda putar dihitung menggunakan integral tertentu sebagai berikut. Volume sama dengan integral batas atas B batas bawah A, AX dx. Volume benda putar mengelilingi sumbu X dan Y. Di SMA kita telah mempelajari materi ini, tetapi untuk lebih mengingat dan memahami materi di sini saya akan memaparkan dengan singkat. Volume benda putar mengelilingi sumbu X. Volume benda putar yang dibatasi oleh kurva Y sama dengan Fx, sumbu X, garis X sama dengan A, dan garis B sama dengan B diputar mengelilingi sumbu X sejauh 360 derajat, terlihat seperti pada gambar. Rumus volume sama dengan P integral batas atas B batas bawah A Fx kuadrat dx, atau volume sama dengan V integral batas atas B batas bawah A Y kuadrat dx. Volume benda putar mengelilingi sumbu Y. Volume benda putar yang dibatasi oleh kurva X sama dengan Fy, sumbu Y garis Y sama dengan A, dan garis X sama dengan B diputar mengelilingi sumbu Y sejauh 360 derajat, terlihat seperti pada gambar. Maka rumus volumenya adalah sama dengan V integral batas atas D batas bawah C Fy kuadrat dy, atau volume sama dengan V integral batas atas D batas bawah C X kuadrat dy. Dalam menentukan volume benda putar, yang harus diperhatikan adalah bagaimana bentuk sebuah partisi jika diputar. Berdasarkan bentuk partisi tersebut, maka metode yang digunakan untuk menentukan volume benda putar dibagi menjadi 3, yaitu metode yang pertama kita gunakan yaitu metode cakram, yang kedua ada metode cincin, dan yang ketiga ada metode kulit tabung. Mari kita bahas satu persatu. Baiklah, saya akan menjelaskan tentang metode cakram, yaitu metode cakram yang digunakan dapat menentukan volume benda putar. Dapat dianalogikan seperti menentukan volume mentimun dengan memotong-memotongnya sehingga tiap potongan berbentuk cakram. Untuk contohnya kita dapat melihat pada gambar berikut ini. Bentuk cakram di samping dapat dianggap sebagai tabung dengan jari-jari X sama dengan Fx dan tingginya yaitu delta X, sehingga volume dapat diaplikasikan sebagai delta V sama dengan PR kuadrat dikali H, atau delta V sama dengan P dikali Fx kuadrat dikali delta X. Dengan cara jumlahkan, ambil limitnya, dan nyatakan dalam integral, dapat diperoleh V sama dengan sigma V kali Fx kuadrat dikali delta X. V sama dengan limit sigma V dikali Fx kuadrat dikali delta X. Untuk integralnya, V sama dengan V dikali integral 0 sampai A dikali Fx dikuadratkan dikali dx. Untuk memahaminya, di sini ada contohnya, yaitu hitunglah volume benda putar yang terjadi jika daerah yang dibatasi Y sama dengan X kuadrat ditambah 1, untuk sumbu X, sumbu Y, garis X sama dengan 2, diputar mengelilingi sumbu X sejauh 360 derajat. Untuk lengkap penyelesaiannya, di sini yang pertama gambarlah daerahnya, yang kedua buatlah sebuah partisi, yang ketiga tentukan ukuran dan bentuk partisi, yang keempat aplikasikan volume partisi yang diputar, dijumlahkan, ambil limitnya, dan nyatakan dalam bentuk integral. Untuk hasilnya di sini ada lengkap ulasannya ada di samping.
Masukkan ke dalam rumus delta V sama dengan V R kuadrat dikali H. Delta V sama dengan V dikali X kuadrat ditambah 1 dikuadratkan dikali delta X. V sama dengan sigma V dikali X kuadrat ditambah 1 dikuadratkan dikali delta X. V sama dengan limit sigma V dikali X kuadrat ditambah 1 dikuadratkan dikali delta X. V sama dengan integral 0 sampai 2 dikali V dikali X kuadrat ditambah 1 dikuadratkan dx. Kita dapat menjabarkannya kembali, menghasilkan V sama dengan integral 0 sampai 2 dikali V dikali X pangkat 4 ditambah 2X kuadrat ditambah 1 dikali delta X. Menghasilkan V sama dengan V kali 1/5 X pangkat 5 ditambah 2/3 X pangkat 3 ditambah X dengan batas atas 2 dan batas bawahnya dengan 0. Menghasilkan V sama dengan V kali 32/5 ditambah 16/3 ditambah 2 dikali 0. Menghasilkan 206/15. Kita bagikan lagi untuk menyederhanakan dengan 15. Menghasilkan 13, sisanya 11/15. Baiklah, selanjutnya kita masuk ke metode cincin. Metode cincin atau washer method yaitu suatu metode yang menggunakan integral dalam menentukan volume benda putar yang memiliki lubang. Cincin dalam metode ini dibentuk oleh hasil putaran persegi panjang terhadap sumbu putaran tertentu, di mana sumbu putaran tidak terhimpit dengan sisi persegi panjang. Kemudian, metode cincin yang digunakan dalam menentukan volume benda putar dapat dianalogikan seperti menentukan volume bawang bombay dengan memotong-motongnya, yang potongannya itu berbentuk cincin. Dapat kita lihat dalam gambar berikut yang disajikan. Menghitung volume benda putar dengan menggunakan metode cincin dilakukan dengan memanfaatkan rumus volume cincin seperti gambar berikut, yaitu V besar sama dengan V dikali R kuadrat besar dikurang R kuadrat kecil dikali H. Kemudian masuk ke contoh soal. Hitunglah volume benda putar yang terjadi jika daerah yang dibatasi kurva Y sama dengan X kuadrat dan garis Y sama dengan 2X diputar mengelilingi sumbu X sejauh 360 derajat. Kemudian untuk penyelesaiannya, yang pertama kita gambar dulu daerahnya. Yang kedua, buat sebuah partisi. Yang ketiga, tentukan ukuran dan bentuk partisinya. Yang keempat, aproksimasi volume partisi yang diputar, jumlahkan, ambil limitnya, dan nyatakan dalam bentuk integral. Kemudian untuk penyelesaiannya akan ditampilkan di video sebagai berikut. 3. Metode kulit tabung. Pada bagian ini akan dibahas mengenai metode alternatif dalam menentukan volume benda putar. Metode ini disebut metode kulit tabung karena metode ini menggunakan volume dari kulit tabung. Metode kulit tabung yang digunakan untuk menentukan volume benda putar dapat dianalogikan seperti menentukan volume roti pada gambar di atas. Untuk lebih memahami dalam menentukan volume benda putar dengan menggunakan metode kulit tabung, di sini saya menyajikan satu contoh soal. Mari kita bahas sama-sama. Hitunglah volume benda putar yang terjadi jika daerah yang dibatasi kurva Y sama dengan X kuadrat, garis X sama dengan 2, dan sumbu X diputar mengelilingi sumbu Y sejauh 360 derajat. Jadi, langkah penyelesaiannya yang perlu kita lakukan adalah 4 langkah. Tahap yang pertama, kita perlu menggambar daerahnya. Setelah itu, kita harus membuat sebuah partisi. Yang ketiga, kita tentukan ukuran dan bentuk partisinya. Baru yang terakhir, kita aproksimasi volume partisi yang diputar, lalu jumlahkan, lalu ambil limitnya, dan nyatakan dalam bentuk integral.
Mari kita bahas satu persatu. Pada gambar ini dapat kita lihat bahwa delta V taksirannya 2πr kali H kali delta X. Maka delta V taksirannya 2π kali X kali X kuadrat kali delta X. Maka V taksirannya sigma 2π kali X pangkat 3 kali delta X. Maka didapat hasilnya V sama dengan limit sigma 2π kali X pangkat 3 kali delta X. Jika daerah pada contoh ke-10 tersebut dipartisi secara horizontal dan sebuah partisi diputar mengelilingi sumbu Y, maka partisi tersebut membentuk cincin. Volume benda putar tersebut dihitung dengan metode cincin sebagai berikut. Delta V taksirannya pi kali R kuadrat kurang R kuadrat kali delta Y. Delta V taksirannya pi kali 4 kurang X kuadrat kali delta Y. V taksirannya sigma pi kali 4 kurang Y kali delta Y. V sama dengan limit sigma pi kali 4 kurang Y kali delta Y. V sama dengan pi kali integral batas bawah 0 batas atas 4 kali 4 kurang Y kali dx. Maka V sama dengan pi kali 4Y kurang setengah Y kuadrat dengan batas atas 4 batas bawah 0. V sama dengan 16 kurang 8 kali pi. Maka didapat hasilnya V sama dengan 8pi. Dari materi yang saya sampaikan sebelumnya, dapat kita simpulkan untuk menentukan volume benda putar dengan metode kulit tabung, gunakan salah satu dari rumus berikut seperti yang ditunjukkan oleh gambar di bawahnya.